Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My respect to Mr. Francio gives several us our enlistment lecture. We represent Group 4. Today we will discuss topic related to predicate, preparing expression, and the universe of discourse. Let me introduce myself. My name is Elsa Masrina as moderator, and my partner is Zahra Nabila. Okay, we start from the first topic. Next slide. What is predicate? A predicate is a word or series of words that can function as predicator in a sentence. Predicate adalah kata atau rangkaian kata yang dalam satu makna tertentu dapat berfungsi sebagai predikator dalam sebuah kalimat. Predikat ini terdiri dari beragam jenis kata, termasuk kata benda, kata sifat, preposisi, dan kata kerja. Perlu diingat bahwa sebuah kata hanya bisa menjadi predikat dalam satu makna tertentu, dan konteks kalimat akan menentukan makna atau predikat yang digunakan. Dengan kata lain, kata-kata dapat memiliki makna ganda, tetapi sebagai predikatnya hanya dapat memiliki satu makna yang spesifik. Next slide. The definition of predicate both contain to parenthesized condition. Predikat memiliki dua kondisi yang berbeda. The first condition or sequence of word mengacu pada kemampuan suatu kata atau rangkaian kata untuk berfungsi sebagai predikator tunggal, seperti white for. Meskipun ini terdiri dari dua kata, white dan for, kita bisa memperlakukannya sebagai satu predikat tunggal, karena kata-kata tersebut membentuk satu kesatuan makna yang mengacu pada menunggu sesuatu. The second condition in a given single sense. Kondisi yang kedua ialah menekankan bahwa istilah predikat hanya boleh memiliki satu arti atau makna yang jelas. Ini berarti bahwa suatu kata atau rangkaian kata yang berfungsi sebagai predikat harus memiliki makna tunggal yang tidak ambigu. Meskipun kata tersebut mungkin memiliki beberapa makna dalam bahasa, dalam analisis semantik hanya satu makna yang berlaku. Contohnya kata bank memiliki dua makna yang berbeda, yakni bank sebagai lembaga keuangan dan bank sebagai tepi sungai. Dalam analisis semantik, kita hanya boleh menggunakan salah satu makna tersebut tergantung pada konteks kalimatnya. Sehingga istilah predikat hanya boleh memiliki satu makna yang jelas dalam kalimat tertentu tanpa ambigu. Next slide. The predicate and the predicator are distinct terms in language and semantic. Predikat dan predikator adalah istilah yang berbeda dalam bahasa semantik. Predikat mengidentifikasi unsur-unsur dalam semantik bahasa seperti kata-kata dalam bahasa Inggris. Ini adalah sesuatu yang bisa ditemukan dalam kamus. Misalnya dalam bahasa Inggris seperti run, happy, quickly, dan lainnya. Predikator mengidentifikasi peran semantik yang dimainkan oleh kata tertentu dalam sebuah kalimat tertentu. Ini mirip dengan istilah bahasa sebagai subjek. Sebagai contoh dalam kalimat ialah she is running quickly. Is running adalah predikator karena menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh subjeknya si. Perlu diingat bahwa satu kalimat sederhana hanya memiliki satu predikator meskipun bisa mengandung lebih dari satu predikat. Misalnya dalam kalimat she is running quickly and singing loudly. Is running dan singing loudly adalah dua predikat, tetapi hanya ada satu
satu predikator, yaitu is running. Next slide. The degree of a predicate is the number of arguments that are usually required in a simple sentence. Degree atau derajat dari sebuah predikat adalah angka yang menunjukkan jumlah argumen yang biasanya diperlukan dalam sebuah kalimat sederhana. Dengan kata lain, derajat predikat menggambarkan seberapa banyak argumen yang diperlukan untuk memberikan makna lengkap dalam kalimat. Contoh yang pertama, contoh predikat it memiliki derajat 1 karena biasanya hanya memerlukan satu argumen, yaitu objek yang dimakan. Dalam kalimat she eat an apple adalah argumen dari predikat it, sehingga derajatnya adalah 1. Predikat give memiliki derajat 2 karena biasanya memerlukan 2 argumen, yaitu subjek yang memberi dan objek yang diberikan. Dalam kalimat he gives her a gift, he adalah subjek yang memberi dan her serta a gift adalah objek yang diberikan, sehingga degree-nya ada 2. Jadi, degree predikat adalah cara untuk mengukur seberapa kompleks predikat tersebut berdasarkan jumlah argumen yang diperlukan dalam kalimat. Next slide. Ini ada contoh predikat dalam kalimat the sky is blue. The sky is blue memiliki predikat is blue, yaitu langit yang berwarna biru yang menjelaskan keadaan langit. Contoh yang kedua, she is tall. She is tall memiliki predikat is tall yang memberikan sifat tinggi kepada dia perempuan. Contoh kalimat yang ketiga, he ran to the store, memiliki predikat run to yang menggambarkan tindakan seorang pria berlari ke toko. Dan contoh kalimat terakhir, the book is on the table, memiliki predikat is on yang menunjukkan posisi buku di atas meja. Dalam semua contoh ini, predikat menjelaskan atau menggambarkan aspek tertentu dari subjek kalimat. Next slide. Okay, the next material will be delivered by Jahra. Okay, for the next part is a referring expression. Referring expression are part of language that help listener identify the object or entities being talking about. So, referring expression merupakan bagian dari bahasa yang membantu pendengar mengidentifikasi objek atau entitas yang dibicarakan. Kata-kata dalam ekspresi referensial memberikan petunjuk yang membantu pendengar memahami objek atau entitas yang dimaksudkan oleh pembicara. Next. So for the generic sentence is a sentence in which some statement is made about a whole unrestricted class of individual as opposed to any particular individual. So kalimat generik merupakan kalimat di mana suatu pernyataan dibuat merujuk kepada seluruh kelas individu tanpa merujuk secara spesifik pada individu tertentu. Next. So for the example is the whale is a mammal. Understood in the most usual way is a generic sentence. Jadi pada kalimat paus adalah mamalia, dari pertanyaan tersebut berlaku untuk seluruh kelas paus tanpa merujuk secara khusus pada individu paus tertentu. Nah, perbedaannya dengan kalimat yang tidak generik, dalam kalimat that whale over there is a mammal, paus di sana adalah mamalia. Pernyataan tersebut tidak bersifat generik karena merujuk pada paus tertentu yang terlihat di sana. Dan pernyataannya tidak berlaku untuk seluruh kelas paus. Jadi esensi dari kalimat generik adalah
Pernyataannya berlaku untuk seluruh kelas atau jenis individu tanpa mempertimbangkan individu tertentu. Sedangkan kalimat tidak generik itu merujuk pada sesuatu yang khusus atau terbatas pada suatu konteks. And next, and unreal world and non-existent things. Language is used for talking about things in the real world. Referensi menunjukkan bahwa pembicaraan akan dimulai dengan memahami bagaimana bahasa itu bekerja dalam merujuk atau mengacu pada objek atau entitas dalam dunia nyata. Referensi dalam bahasa adalah cara suatu ungkapan atau bagian dari kalimat yang merujuk pada sesuatu yang ada dalam kenyataan. Ini berarti ketika menggunakan bahasa, kita seringkali menghubungkan kata-kata atau kalimat dengan objek yang ada di dalam dunia nyata, sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami apa yang kita maksud. Namun, bahasa juga memungkinkan kita untuk merujuk atau berbicara tentang objek atau hal-hal yang nggak ada dalam dunia nyata atau hanya ada dalam imajinasi kita, seperti makhluk mitos dan masih tetap dapat memahaminya melalui bahasa, misalkan unicorn. Nah, kata unicorn kan adalah contoh di mana hubungannya yang mirip dengan referensi yang diterapkan. Meskipun unicorn ini nggak ada dalam dunia nyata, tapi kita dapat membicarakannya dan punya gambaran tentangnya menggunakan bahasa. Kayak kita bisa paham unicorn itu kayak gimana. Kayak unicorn ini kan fiksi ya, jadi kita bisa lihat dari cerita-cerita fiksi dari peri atau penyihir-penyihir gitu. Next. So for the next is universe of discourse. Kalau dalam semantik, universe of discourse merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada segala hal atau topik yang sedang dibicarakan dalam suatu percakapan atau pernyataan. Pada dasarnya ini adalah dunia atau domain yang mencakup semua hal yang mungkin menjadi subjek pembicaraan. Language is a miracle. It can be used for talking about existing things as well as non-existing things. Pernyataan ini menekankan bahwa bahasa memiliki daya untuk membicarakan tentang kenyataan di sekitar kita, namun juga memiliki kemampuan untuk mengekspresikan hal-hal yang tidak eksis atau hanya ada dalam dunia imajinasi. For example, did unicorn really exist? Dari penjelasan tersebut, kita bertanya-tanya apakah unicorn benar-benar ada. Pembicara membuka kemungkinan untuk membicarakan sesuatu yang mungkin eksis di dunia nyata atau mungkin hanya ada dalam imajinasi atau mitos. Pertanyaan ini menciptakan universe of discourse yang mencakup kedua kemungkinan tersebut. And suatu bahasa digunakan untuk berbicara tentang dunia nyata dan dapat digunakan untuk berbicara tentang variasi abstrak yang tidak terbatas dan bahkan tentang entitas dalam gambaran dunia tidak nyata. So for example, Borobudur Temple is a wonderful. Itu bisa dikatakan real karena Borobudur itu kan emang beneran nyata. Dan yang kedua itu contohnya Atlantis. Atlantis ini kan dia unreal world, jadi nggak nyata gitu. Next. So menurut Hoover, the universe of discourse for any literature is defined as the particular word, real or imaginary, as part real, part imaginary, that the speaker assumes he is talking about at the time. So, universe of discourse ialah dunia nyata atau gambaran dari dunia tertentu yang diasumsikan oleh penutur yang dibicarakannya pada saat itu. Sehingga mungkin terjadi perbedaan antara satu orang dengan orang lainnya dalam percakapan. So, for example, when I tell my children a bedtime story and say the dragon set fire to the woods with his hot breath. So, the universe of discourse-nya itu dia nggak real, tapi dalam dunia fiksi, karena naganya itu kan dari cerita-cerita fiksi. So, another example juga bisa, misal kita bicara tentang suatu permainan.
misal permainan sepak bola. Jadi universe of discourse-nya dalam konteks ini semua yang terkait dengan sepak bola, bisa itu pemain, bola atau lapangan, aturan pemainnya, dan semuanya kita bisa dapat bicarakan dalam konteks sepak bola. Next. So practice is the universe of discourse in each of the following shades of real. So yang pertama, patient, joking bravely. When I'm dead, I walk to the cemetery to save the cause of the heirs. Nah ini dikatakan fiksi ya, karena when I'm dead, dead people itu nggak bisa jalan kalau di dalam dunia nyata. Jadi kalimat di situ dikatakan fiksi. And the next, news radar on April, the American space shuttle successfully. Ini bisa dikatakan real karena pernyataan tersebut merupakan laporan faktual dari seorang pembaca berita tentang keberhasilan pendaratan pesawat. And the mother to child, Santa Claus might bring you a toy telephone. Kalau untuk kalimat ini, Santa Claus itu kan bisa dikatakan fiksi ya. Tapi untuk the toy telephone, my brain to actually exist. Jadi dalam contoh ini, kita bisa lihat interaksi antara fakta dan fiksi, antara dunia nyata dan dunia khayalan. Jadi universe of discourse, kita bisa mengkombinasikan antara nyata dan tidak nyata. Next. So for yang tadi, for example, our country real and various kind of crisis. Jadi penjelasannya our country itu merujuk pada suatu negara yang nyata dan pernyataan menegaskan eksistensinya dalam dunia nyata. Kalau yang various kind of crisis itu merujuk pada berbagai macam krisis yang nyata atau benar-benar terjadi. Nah, pernyataan ini menyeratkan bahwa krisis ini bukanlah khayalan, melainkan merupakan dari bagian dari situasi yang ada dalam realitas. And for the next, next example in Ratu Roro Kidul kan dia unreal ya, and then Indian Ocean itu kan real. Jadi in the following situation, kayak kita tahu Ratu Roro Kidul kan unreal, jadi dia nggak nyata, tapi the Indian Ocean itu real. Jadi in the following situation, mungkin saja terjadi partisipan yang bekerja pada universe of discourse yang sama, atau universe discourse yang berbeda. Kita bisa lihat di contoh di bawah, percakapan A sama B, yang A bilang Susilo Bambang Yudhoyono is the leader of Democrat Party, dan si B jawab yes, that's right. Nah, dalam percakapan tersebut, kedua pihak si A dan B ini sepakat bahwa Susilo Bambang Yudhoyono adalah pemimpin Partai Demokrat, dan pernyataan dari si B ini menunjukkan kesetujuan terhadap pernyataan yang diberikan oleh si A. Dalam konteks ini dapat dianggap bahwa mereka memiliki universe of discourse yang sama terkait pernyataan tersebut. Next. Nah, kalau yang universe discourse yang beda, contohnya misalkan dari percakapan Deis dan ateis, yang Deis itu bilang this is must serve some good purpose and or God not allow them. And ateis bilang I cannot accept your promise. Nah, dari pernyataan ini kedua pihak itu yaitu teis, orang yang percaya pada Tuhan, dan ateis yang tidak percaya pada Tuhan, dia memiliki sudut pandang atau universe of discourse yang berbeda terkait pernyataan dengan penyakit. Nah, dari sini meyakinkan bahwa penyakit memiliki tujuan atau maksud dari Tuhan. Dan ateis menolak, jadinya menciptakan universe of discourse yang beda. And another example, dan percakapan A dan B yang dalam konteks ini adanya perbedaan persepsi atau pemahaman antara dua orang, si A dan B, jadi menciptakan situasi di mana mereka berbicara tentang hal yang sama, si John dan saudara perempuannya, dan percakapan tersebut mencerminkan perbedaan dalam pengertian dan pengetahuan antara dua orang. Jadi
menciptakan universe of discourse yang beda. Mereka nggak sepakat atau setidaknya memiliki persepsi yang beda tentang apakah si John ini punya saudara perempuan nggak sih? Terus yang menghasilkan tuh jadi menghasilkan kebingungan dalam percakapan mereka. And next, and the communication always interrelated with the discourse context. Perbedaan pengetahuan atau informasi untuk menangkap apapun yang ada di sekitar kita akan mempengaruhi perbedaan dari universe of discourse. Misalkan ketika si A mau ngomong dengan B yang membahas misalnya Nyai Roro Kidul atau Nyai Roro Jonggrang. Nah, nggak jarang pasti menemukan beberapa komunikasi yang nggak berkaitan. Misalkan si A mempunyai asumsi tertentu mengenai wacana tersebut. Namun permasalahannya akan terjadi ketika si B punya asumsi yang beda terhadap wacana tertentu. Nah, dari situ kan akan terjadi percakapan yang nggak nyambung. Jadi sebenarnya kita harus memberikan pemahaman kepada lawan bicara tentang wacana tersebut, sehingga akan diperoleh keberhasilan dalam komunikasi. And for the next will be explained by Elsa. Elsa? The next is conclusion. Speaker use referring expression to refer to entities, whether concrete, abstract, real, or fictitious. Predicate in this expression have the hearer identify the relevant. Semantic focus on meaning in language. Not the factual status of thing. The universe of discourse is introduced to explain how language refer to non-extents. Next. Okay, the list and equation, suggestion, or addition. Karena ini Zoom-nya juga nggak premium ya guys, cuman jadi kalau misalkan ada pertanyaan bisa di kolom chat YouTube. Jadi ntar ini kita SS dulu ya. Sebelum waktunya habis ada yang mau nanya nggak?
Izin menjawab untuk pertanyaan ini. Iya, itu bisa dari jenis fiksi dan non-fiksi. Dari situ kita dapat identifikasi apakah suatu pembicara atau narasi lebih terkait dengan realitas atau bersifat imajinatif. Gitu. Oke, thank you Ara dan Elsa.